Sumatera Selatan adalah provinsi yang strategis, dikenal sebagai salah satu kota perdagangan tertua di Indonesia dengan ibu kota Palembang. Memiliki luas wilayah 86.771,68 km persegi dan populasi kurang lebih 8,93 juta jiwa. Sumatera Selatan merupakan pilar ekonomi nasional dan dijuluki lumbung energi nasional, salah satunya berkat cadangan batubara 50,2 miliar ton. Kekayaan Sumatera Selatan tak hanya di sektor energi. Topografi yang subur menjadikannya produsen utama untuk komoditas ekspor seperti areal tanam karet 1,3 juta hektar dengan produksi pada tahun 2018 sebesar 0,9 juta ton, areal tanam CPO 1,19 juta hektar dengan produksi tahun 2018 sebesar 3,82 juta ton. Sumsel bahkan merupakan provinsi penghasil padi terbesar kelima di Indonesia pada tahun 2025. Sumatera Selatan memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan. Sejak masa kerajaan Sriwijaya abad ke-7 hingga ke-10, Sungai Musi telah menjadi urat nadi yang membentuk ekonomi dan peradaban. Sungai Musi berfungsi sebagai arteri kehidupan, jalur transportasi utama, dan pendukung pelabuhan yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan jaringan perdagangan internasional di Selat Malaka. Peran strategis ini berlanjut hingga era kolonial Belanda yang kemudian membangun pelabuhan Bumbaru sekitar 1908 untuk menopang perdagangan. Seiring waktu, pelabuhan Bumbaru di Palembang sudah tidak memadai. Lokasinya di tengah kota yang menyebabkan arus lalu lintas mobil bertonase besar, menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, pelabuhan Bumbaru juga mengalami pendangkalan kedalaman sungai sehingga tidak dapat disinggahi oleh kapal-kapal besar. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur besar di Sumatera Selatan mengalami pergeseran strategis yang penting. Awalnya, fokus utama ditetapkan pada kawasan ekonomi khusus atau KEK Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyu Asin yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014. KEK TAA diusung sebagai pusat pertumbuhan industri dan logistik terpadu yang didukung oleh sumber daya alam unggulan Sumsel lengkap dengan rencana pembangunan pelabuhan internasional. Cita-cita KEK TAA sudah muncul sejak lama dan menjadi PR yang turun-temurun dari 6 gubernur sebelumnya dan telah mengalami pasang surut. Proyek KEK Tanjung Api-Api berjalan lambat dan menghadapi kendala signifikan, terutama masalah pembebasan lahan. Berdasarkan Undang-Undang KEK, pembangunan seharusnya rampung dalam 3 tahun agar dapat dinyatakan beroperasi. Meskipun Dewan Nasional KEK telah memberikan perpanjangan waktu, KEK Tanjung Api-Api tetap tidak dapat memenuhi syarat kesiapan operasional. Atas dasar evaluasi ini, pada awal tahun 2022, status KEK Tanjung Api-Api resmi dicabut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022. Kawasan Ekonomi Khusus KEK Tanjung Api-Api atau TAA di Sumatera Selatan, Sumsel, akhirnya menemukan titik terang di bawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru. Menurut Herman Deru, keberadaan KEK ini sama pentingnya dengan pelabuhan laut sehingga realisasinya juga harus diperjuangkan. Namun, untuk merealisasikan KEK dinilai sulit apabila belum ada pelabuhannya. Hal ini terkait dengan harapan investor, yakni adanya jaminan transportasi dan bebas pajak. Harapan bahkan sempat hampir pudar ketika pemerintah pusat memutuskan mencabut pembangunan jalan tol Palembang Tanjung Api-Api. Gubernur Herman Deru bertekad kuat merealisasikan TAA. Ia meyakini bahwa ini akan memacu perekonomian Sumsel hingga tingkat yang tak terbayangkan dan mempermudah akses komoditi Sumsel yang melimpah. Oleh karena itu, strategi cerdas Gubernur Herman Deru memprioritaskan pembangunan Pelabuhan Samudra Tanjung Jarat sebagai magnet atau gula yang diyakini akan secara otomatis menarik perkembangan KEK TAA, mengubah narasi pembangunan yang selama ini terperangkap pada KEK terlebih dahulu. Herman Deru mengajukan pembangunan Pelabuhan Samudra Tanjung Jarat kepada Presiden Republik Indonesia saat itu pada 26 Januari 2021. Herman Deru berargumen bahwa Sumsel adalah wilayah besar tetapi tidak memiliki pelabuhan samudra. Ia yakin KEK akan tumbuh secara ilmiah jika ada pelabuhan samudra pendukung. Tak sampai 1 bulan, proposal Herman Deru direspons positif oleh Presiden
dan mendapatkan persetujuan karena proposal yang diajukan Herman Deru dinilai realistis dan langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Tepatnya 20 Februari 2021, Menteri Perhubungan saat itu, Budi Karya Sumadi, meninjau lokasi pembangunan Pelabuhan Tanjung Jarat ditemani oleh Gubernur Herman Deru dan investor. Kabar gembira ini disambut oleh antusias masyarakat. Untuk memastikan proyek ini berjalan lancar dan cepat, pembangunan Pelabuhan Palembang baru di Tanjung Jarat ditetapkan sebagai proyek strategis nasional atau PSN. Penunjukan sebagai PSN memberikan dukungan penuh dan payung hukum dari pemerintah pusat untuk percepatan proyek, memfasilitasi perizinan, pembebasan lahan, dan skema pendanaan inovatif seperti KPBU. Bukan hanya itu, untuk merealisasikan keinginan tersebut, Pemprov Sumsel bersama pemerintah pusat juga melakukan perbaikan ruas jalan Simpang Tanjung Api-Api menuju Simpang Sungsang sepanjang 3,6 km, Simpang TPI Sungsang menuju Tanjung Jarat sepanjang 5,5 km. Pembangunan Pelabuhan Samudera Tanjung Jarat adalah visi besar, namun realisasinya membutuhkan penyiapan fondasi logistik yang kokoh. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengambil langkah strategis yang fundamental melalui deklarasi kewenangan penyelenggaraan pelabuhan pengumpan regional. Manuver ini diresmikan melalui penyerahan personel, pendanaan, prasarana, dan dokumen atau P3D dari pemerintah pusat kepada Pemprov Sumsel. P3D ini adalah kunci untuk mengoptimalkan perairan Sumsel, terutama Sungai Musi yang berfungsi sebagai arteri vital. Tujuan utama P3D ini sangat berorientasi pada efisiensi. 1. Mendukung kereta api logistik batubara untuk memastikan kelancaran proyek strategis nasional. Kereta api logistik yang menargetkan peningkatan distribusi batubara hingga 100 juta ton per tahun di Sumatera Selatan. 2. Menghidupkan pelayaran 24 jam untuk meningkatkan kemampuan alur pelayaran Sungai Musi dengan mengubah waktu operasional pelayaran yang semula 12 jam per hari menjadi 24 jam per hari. 3. Feeder logistik ke laut dalam untuk menjadikan pelabuhan pengumpan regional sebagai feeder logistik yang efisien, mengalirkan komoditas dari wilayah sungai menuju laut, tepatnya ke Pelabuhan Tanjung Jarat atau New Palembang Port. Implementasi ini akan sangat memperhatikan aspek keselamatan masyarakat dan keamanan infrastruktur vital seperti jembatan. Selain itu, optimalisasi yang telah dilakukan dinilai akan membawa dampak ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat menuju Sumsel terus maju untuk semua.